Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Puji Tuhan. Baik, pada pagi hari ini saya melanjutkan khotbah dari tema yang sudah diberikan di gereja ini, yaitu tentang dasar-dasar kekristenan. Ya. Saya mau bahas sedikit tentang hukum Taurat dan keselamatan. Nah, kalau saya menyampaikan tentang Taurat, kira-kira apa yang ada di dalam gambaran Bapak Ibu? Hukuman, betul. Ya, apa lagi? Apa? Aturan, betul. Peraturan, hukuman, apa lagi? Perintah. Wah, itu kedengarannya kayak nggak enak gitu ya di telinga ya. Hukuman, peraturan, perintah, seolah-olah mau membatasi kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi Allah punya rancangan ketika dia mau memberikan hukum Taurat lewat Musa, yaitu supaya bangsa Israel yang sudah jatuh dalam dosa, mereka kembali hidup menurut ketetapan Allah. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang Taurat tadi, betul sekali apa yang dikatakan Bapak Ibu. Bicara tentang Taurat atau disebut juga dengan Torah, ini bicara tentang hukum, bicara tentang aturan, bicara tentang perintah. Kalau kita pernah ingat zaman film tahun, tapi di sini rumahnya muda-muda ya, kecuali saya yang paling senior gitu ya. Tahun 80-an itu ada film terkenal tuh, The Ten Commandments, ya, yang membintangi Charlton Heston waktu itu. Wah, itu bicara tentang perjalanan orang Israel keluar dari tanah Mesir, dan di padang gurun Musa diberikan ke-10 hukum dalam bentuk apa? 2 loh batu, ya, kira-kira begini ya. Ada tulisannya di sini. Nah, ini bicara tentang hukum, bicara tentang aturan, bicara tentang perintah. Karena kita tahu ketika manusia diciptakan pada awalnya, mereka adalah ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah, ya. Kemarin disampaikan tentang imago Dei. Nah, ternyata ketika mereka jatuh dalam dosa, maka mereka menyimpang jauh dari rancangan Allah yang sudah ditetapkan bagi mereka. Ya. Makanya di dalam kitab Keluaran, kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-20, saya akan bacakan ayat 3 dan seterusnya. Ini bicara tentang hukum. Ya. Keluaran 20 ayatnya yang ketiga. Di situ kalau kita lihat perikopnya, judulnya apa Bapak Ibu? Ke-10 firman, ya, 10 firman. Bahkan di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan 10 perintah. Itu juga ada di dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai 21, ya. Jadi kalau kita bicara tentang hukum, ada yang menambahkan di sini kalau hukum itu adalah orang-orang Israel mengenalnya dengan hukum siapa saudara? Hukum Musa, ya. Karena memang waktu itu Tuhan memberikan ke-10 hukum ini, ke-10 aturan ini, ke-10 perintah ini kepada Musa, ya. The law of Moses, ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu dikatakan law. Tapi kita bersyukur melalui karya salib Kristus, law ini dirubah menjadi apa? Grace. Kasih karunia luar biasa. Ya. Nanti kita akan lihat sama-sama bagaimana ternyata ketika Yesus
lahir ke dunia, dia mulai pelayanannya, dia tidak membatalkan hukum Taurat, tapi dikatakan justru apa? Menggenapi, ya. Lewat 2 hukum saja, dari 10 menjadi 2. Apa itu hukumnya? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa dan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan ternyata kalau kita teliti ke 10 firman itu, ternyata memang mencakup 2 hukum yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Lalu yang kedua adalah hukum ketika kita memiliki hubungan dengan sesama kita. Bagaimana kita juga harus mengasihi mereka. Nah, kita akan lihat satu persatu bagaimana dosa itu ternyata dampaknya begitu luar biasa. Ya, nanti saudara bisa catat mengenai ke-10 hukum tadi ada di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20. Kita tidak akan bacakan karena waktu. Kita akan lompat masuk ke slide yang berikutnya, ya, bicara tentang dosa. Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Ia menjawab, ya, manusia itu menjawab ketika mereka sudah jatuh dalam dosa, dengan mereka melanggar perintah Tuhan untuk tidak memakan buah yang Tuhan suruh untuk mereka tidak makan. Apa yang terjadi? Di dalam ayat yang ke-10 dari Kejadian pasal 3, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Jadi salah satu akibat daripada dosa itu ketika manusia merasakan yang namanya takut, cemas, khawatir, dan seterusnya. Kalimat berikutnya, karena aku telanjang. Ya, telanjang bukan hanya secara fisik, tetapi telanjang itu bicara tentang sesuatu yang tadinya menyelubungi mereka, yaitu sakinah glory atau kemuliaan Tuhan. Ketika mereka jatuh dalam dosa, kemuliaan Tuhan itu meninggalkan mereka, sehingga mereka merasa dirinya telanjang, dan mereka mulai ketakutan, hidup di dalam kekhawatiran. Berapa banyak Bapak Ibu yang hari-hari ini juga sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan terhadap masa depan, terhadap keadaan dunia, terhadap kehidupan anak-anak kita, keluarga yang kita kasihi. Kita semua pasti mengalami hal itu. Dan ternyata penyebabnya adalah dosa, ya. Di dalam Roma 3 ayat 23, boleh kita baca bersama-sama dari slide 2-3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kehilangan kemuliaan Allah tadi bicara tentang ketelanjangan, ya, sesuatu yang tadinya menjadi pelindung, penutup segala kekurangan manusia, itu meninggalkan mereka karena dosa. Bahkan yang lebih parah di dalam pasal yang sama, di ayat yang ke-23 sampai 24. Saya bacakan untuk kita semua. Lalu Tuhan Allah mengusir dia. Coba bayangkan, gimana rasanya kalau diusir? Diusir dari rumah kita sendiri misalnya, ya. Diusir dari lingkungan di mana kita berada selama ini. Diusir dari komunitas. Enak gak Bapak Ibu? Gak enak, ya. Dibuang. Bangsa Israel pun waktu itu mereka diusir dari tanah mereka sendiri, dibuang ke Babel. Selama berapa lama? 70 tahun. Diasingkan dari tempat di mana mereka dilahirkan. Nah, itu pun yang terjadi ketika seseorang jatuh dalam dosa, ya.
Mereka diusir dari Taman Eden. Supaya apa? Ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau, sekali lagi dikatakan, kata yang berbeda tapi artinya sama. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kehidupan itu dipisahkan dari manusia. Mereka mati secara rohani. Nah, itulah yang diakibatkan dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Bahkan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 dikatakan begini, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita apa? Menipu diri kita sendiri. Karena gak ada satupun orang yang tidak pernah melakukan dosa, termasuk pendeta, termasuk pengkhotbah, termasuk hamba Tuhan. Gak ada orang yang tidak pernah melakukan dosa, karena dosa itu menjadi satu kutuk generasi turun temurun. Beberapa waktu lalu saya kebetulan orang yang suka melihat film gitu ya, film-film yang tentunya mendidik, film-film yang mengandung unsur sejarah. Bagaimana 3 juta orang Yahudi itu dibantai pada saat Perang Dunia Kedua. Dan waktu kita kaitkan dengan sejarah, ketika mereka mengadili Yesus dan meminta Yesus untuk disalibkan, ya, melalui para pemuka agama ketika itu, ada satu kalimat penting yang mereka sebut. Waktu Pontius Pilatus, penguasa Romawi ketika itu, mendapati bahwa Yesus ini tidak memiliki kesalahan apapun. Kenapa harus dihukum? Lalu salah satu pemuka agama itu bilang apa? Biarlah darahnya ditanggungkan kepada kami dan keturunan kami. Dan yang terjadi apa? Selain mereka mengalami berbagai macam aniaya, puncaknya adalah ketika Perang Dunia Kedua. 3 juta orang dibantai, dimasukkan kamar gas, ditembak, dan berbagai macam hal yang lain. Dan ini yang terjadi, Bapak Ibu. Dosa melanda dunia ini. Dosa melanda kehidupan manusia. Apalagi yang mereka salibkan adalah Tuhan yang tidak memiliki dosa apapun. Tapi dia rela mati, dia rela menerima hukuman. Untuk apa? Supaya kita semua diselamatkan. Kalau kita renungkan sejenak bagaimana karya Tuhan dalam hidup kita, ini satu hal yang melampaui akal pikiran secara manusia. Kok dia mau Tuhan turun ke dunia menjadi manusia dan pada akhirnya dibunuh, disalibkan untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, kita akan lihat di dalam Roma 14, ada yang sudah saya siapkan di slide, ayat 23b. Tadi kalau di bagian atas itu bagian A. Nah, bagian B-nya dikatakan, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah apa? Dosa. Ya. Jadi ternyata untuk kita mengalami keselamatan itu hanya dibutuhkan apa? Iman. Berapa banyak di sini yang beriman bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat kita? Amin. Cukup dengan itu kita diselamatkan. Tapi waktu kita tidak percaya, maka kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Sederhana. Ternyata jadi orang Kristen itu nggak perlu terlalu repot ya Bapak Ibu ya. Kalau kita bicara tadi tentang hukum, aturan, perintah, waduh kayaknya ribet banget jadi orang Kristen ya. Jadi orang percaya. Tapi lewat Yesus dan karya salibnya ternyata sangat mudah, sangat simple. Karena hanya membutuhkan
iman untuk kita diselamatkan. Sudah banyak yang bersyukur bahwa kita hidup di akhir zaman ini. Kita menikmati kasih karunia Allah, anugerah keselamatan. Bayangkan ketika kita hidup mungkin di era perjanjian lama seperti bangsa Israel. Bukan satu hal yang mudah, Bapak Ibu. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi yang pertama, dosa itu ketika kita tidak percaya. Yang kedua, waktu kita tahu harus berbuat baik tetapi tidak melakukan. Jadi sebagai orang percaya, ketika kita tahu tentang kebenaran firman Tuhan, kita harus melakukan, mempraktekannya dalam keseharian hidup kita. Slide berikutnya. Nah ini, ya saya bacakan dulu dari Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang, ini Yesus yang berkata, bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Lewat dua hukum tadi, ya, di dalam Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-40. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Lalu yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat. Jadi sekali lagi, ya. Tapi dengan cara yang berbeda. Hanya dengan iman percaya dan melakukan pekerjaan yang baik. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam Ibrani 10 ayat yang pertama dikatakan di dalam hukum Taurat hanya terdapat apa? Bayangan, ya. Sebuah bayangan atau simbol, atau katakanlah semacam pendahuluan. Kalau kita membuat sebuah karya ilmiah begitu, ya, ada pendahuluannya. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri, dikatakan di sini, ya. Jadi hukum Taurat itu bukanlah hakikat dari keselamatan. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian dalam. Jadi kita tidak mungkin diselamatkan hanya melakukan hukum Taurat. Karena dari 10 perintah yang ada, ternyata tidak ada satupun yang sanggup dilakukan oleh manusia. Hanya berdasarkan grace tadi, ya. Hanya berdasarkan kasih karunia kita diselamatkan. Bukan karena hukum, tapi berdasarkan kasih karunia kita diselamatkan. Lalu yang kedua dikatakan, sebab jika hal itu mungkin, ayat yang kedua, Ibrani 10, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Nah, ini perlu kita ketahui Bapak Ibu, ternyata manusia yang hidup dalam perjanjian lama itu setiap kali melakukan dosa mereka harus mempersembahkan yang namanya korban, ya. Ada korban bakaran, ada korban sajian, ya, ada korban macam-macam penghapus dosa. Setiap kali mereka melakukan dosa, mereka harus menyembelih seekor hewan, ya. Bagi mereka yang mampu menyembelihnya lembu, kambing, domba. Tapi yang kurang mampu, paling tidak seekor burung. Tapi mereka pun yang dipersembahkan itu hewan-hewan harus sempurna dan tidak bercacat celah. Nah, ini ternyata merupakan sebuah lambang
bagaimana 2000 tahun yang kemudian Yesus dipersembahkan sebagai korban penebusan untuk dosa seluruh umat manusia. Luar biasa. Korban yang sempurna, yang tidak bercacat, yang tidak melakukan dosa. Jadi kalau kita pelajari, ternyata karya Allah itu begitu luar biasa. Sudah dipersiapkan. Ada semacam grand design, rencana besar yang Tuhan siapkan sejak penciptaan. Bahwa pada akhirnya Tuhan sendiri yang harus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan pelanggaran mereka. Luar biasa Bapak Ibu. Di dalam slide berikutnya di sini kita lihat bagaimana di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29 dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi kalau hewan-hewan yang tadi dikorbankan itu sifatnya hanya sementara, ya. Mereka dikorbankan, tapi ketika mereka di kemudian hari melakukan dosa dan pelanggaran lagi, apa yang harus mereka lakukan? Kembali mempersembahkan hewan itu tadi untuk disembelih. Tapi di sini dikatakan Yesus datang untuk menghapus dosa dunia satu kali dan untuk selamanya. Luar biasa, ya. Sebab di dalam Dia, di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki apa? Penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Slide yang berikutnya. Apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib itu sudah selesai. Katakan sama sebelahnya, sudah selesai. Ya, ingat perkataan terakhir waktu dia tergantung di kayu salib, dia katakan hal yang sama, sudah selesai. Ya. Roma 6 ayat 9 sampai 10 kita baca sama-sama, yuk. 2, 3. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Katakan amin. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Bagaimana Pak kalau kita jatuh lagi dalam dosa? Apa yang harus kita lakukan? 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Yuk, ini adalah jawaban dari apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ketika kita secara tidak sengaja melakukan dosa, entah itu lewat pikiran, lewat perkataan, lewat tindakan kita, dan seterusnya, ada jalan keluar. Kita cukup mengaku. Datang kepada Tuhan, mengaku dosa dan kesalahan kita. Oleh karena itu sangat penting ketika kita memiliki saat teduh pribadi. Karena itu merupakan kesempatan buat kita. Entah di pagi hari, entah di malam hari,
kita datang kepada Tuhan, minta ampun. Tuhan, aku sudah berdosa, melakukan ini sepanjang hari. Ampuni aku Tuhan, kuduskan aku kembali. Ini janji Tuhan. Ketika kita mengaku, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita kembali jadi baru, Bapak Ibu. Sesederhana itu. Nggak perlu cari burung, nggak perlu cari ayam, nggak perlu cari kelinci, nggak perlu cari kambing atau domba untuk disembelih. Lebih baik kambing domba itu dibikin sate, jauh lebih enak. Ya, bukan untuk disembelih. Urusan kita dengan Tuhan sudah selesai. Ya. Kita tinggal menikmati kasih karunia Allah di dalam hidup ini. Hidup terus berjalan, hidup terus berlanjut, Bapak Ibu. Nah, sedikit menyinggung apa yang disampaikan tadi mengenai Taurat ini. Di dalam kitab Imamat, kalau Bapak Ibu baca nanti di rumah, dari mulai Imamat pasal pertama, kedua, ketiga, sampai yang keempat, itu bicara tentang korban-korban yang harus dilakukan oleh umat Israel ketika mereka melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Ada aturan-aturannya, Bapak Ibu. Nah, Torah ini juga dikenal dengan 5 kitab yang ditulis oleh Musa. Ada yang tahu 5 kitab itu apa aja? Kejadian, Keluaran, Ulangan, Imamat, Bilangan. Ya. Semua ini ditulis oleh Musa. Disebut juga dengan Pentateuch. Nah, ini mengatur semua tentang hukum, tentang aturan, tentang perintah. Apa yang harus dilakukan oleh umat Israel ketika itu. Tapi sekali lagi, kita yang hidup di akhir zaman, di era grace atau kasih karunia ini, kita bersyukur ternyata semuanya dibikin begitu sederhana oleh Tuhan. Lewat apa? Karya salib. Kita tidak perlu lagi melakukan banyak hal. Cukup percaya saja. Katakan sama sebelahnya, percaya aja. Ya. Jangan ragu dan bimbang. Karena orang yang ragu dan bimbang tidak akan mendapatkan sesuatu dalam hidupnya. Terus diombang-ambing. Lihat YouTube si A, kok kelihatannya keren ya pengajarannya. Buka lagi YouTube si B, wah ini video lebih bagus. Dan akhirnya apa? Makin lama makin bingung. Bukannya makin pandai, Bapak Ibu. Saya punya salah satu anggota komsel kami, itu paling suka lihat YouTube si A, YouTube si B, YouTube si C, YouTube. Akhirnya apa? Saya perhatikan dia nggak mengalami pertumbuhan. Ya. Sama seperti sebuah tanaman. Saya pernah menggambarkan di sini melalui satu khotbah bahwa tanaman itu kalau dipindah-pindah ke tempat-tempat yang berbeda, tanaman itu tidak akan pernah bisa bertumbuh, berakar apalagi. Ya. Karena dia selalu melihat pengajaran-pengajaran yang berbeda. Ikut Tuhan itu mudah, Bapak Ibu. Ya. Saya mau katakan satu kata, apa? Taat. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau diberkati? Ini kuncinya. Taat. Taat beribadah. Taat saat teduh. Taat baca firman. Taat melakukan firman. Itu aja sederhana. Dan waktu Tuhan melihat anak-anaknya hidup dalam ketaatan, berkat Tuhan itu akan dicurahkan. Amin. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata,
apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan timbul dalam hati, itu semua disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Berapa banyak di sini yang mengasihi Tuhan? Kasih itu adalah tanda ketaatan. Amin. Waktu kita hidup dalam ketaatan, itu artinya kita mengasihi Tuhan. Hukum yang pertama dan terutama itu sudah dilakukan. Dan itu juga akan terpancar lewat kehidupan kita keluar ketika kita mengasihi saudara-saudara kita yang lain, termasuk mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Karena lewat kasih itu mereka pun akan memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Sudah selesai 2000 tahun yang lalu, ya. Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-25. Kita baca sebentar. Ibrani pasal 9 ayat 25 dikatakan begini. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang, ya, mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus. Jadi di era perjanjian lama itu mereka punya satu tempat yang namanya kemah suci. Di situ terdiri dari ruang maha kudus, ruang kudus, dan halaman. Jadi setiap 1 tahun sekali itu ada imam yang masuk, dilengkapi dengan pakaian yang sudah didesain sedemikian rupa, bahkan dikasih apa itu kalau bahasa Jakarta sekarang kerincingan kali gitu ya, ornamen-ornamen, dan diberikan tali. Karena ketika umat Israel yang menunggu imam tersebut masuk dan didapati imam itu tidak kudus, maka bunyi-bunyian di jubahnya itu tidak akan berbunyi, menandakan bahwa dia mati. Dan itulah fungsi tali untuk menarik dia keluar. Karena nggak ada satu orang pun yang bisa masuk ruang maha kudus. Jadi dia ditarik keluar. Nah bayangkan kalau kita hidup seperti zaman para imam, kekudusan kita itu, waduh, nilainya sangat tinggi Bapak Ibu. Nggak boleh ada kesalahan sedikit pun. Jangankan ngomong sesuatu yang tidak baik, dalam pikiran, dalam hati ada sesuatu yang nggak baik, kita nggak layak di hadapan Tuhan. Tapi sekarang ini kita bersyukur ada jalan keluar. Amin. Lewat salib Kristus. Amin. Jadi Tuhan tidak akan masuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darah sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya 1 kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir. Inilah waktunya, zaman akhir. Kalau kita melihat tanda-tanda zaman, peperangan di Timur Tengah antara Israel dengan musuh-musuhnya, peperangan di tempat lain antara Rusia, Ukraina, situasi yang mulai memanas di Korea. Dunia sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kelaparan, ya, bencana alam. Ini menandakan kedatangan Tuhan itu sudah sangat singkat. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Bukan hanya itu 1 orang, banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan. Ini bicara tentang kedatangan Kristus kali yang kedua. Berapa banyak yang bersiap untuk menyambut kedatangan Yesus kali yang kedua? Ragu-ragu nih semua. Ya, Tuhan ditunggu nggak ditunggu pasti datang nggak? Datang, ya. Mungkin kita bisa aja dijemput di awan-awan secara bersama-sama
dalam peristiwa rapture, betul? Tapi yang paling mungkin adalah ketika kita dijemput satu persatu, Bapak Ibu. Ada teman saya bilang begini, kita harus bersyukur kalau kita kembali ke rumah Bapak, yang jemput itu Tuhan sendiri. Amin. Tapi kalau dijemput yang lain, nah ini harus diwaspadai. Jangan sampai kita dijemput sama yang lain, begitu kan? Tapi kalau kita dijemput sama Tuhan, itu kebahagiaan yang tidak ada bandingnya. Amin. Dan saya percaya Bapak Ibu pasti akan dijemput satu demi satu oleh Tuhan sendiri. Amin. Jadi sekali lagi, bagaimana menerima keselamatan? Kisah 16 ayat 31. Mari kita baca sama-sama. Slide yang berikutnya. Kisah Rasul 16 ayat 31, kita baca sama-sama. 2, 3. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Amin. Mulai dari kita. Dan satu demi satu anggota keluarga kita. Saya bersyukur di dalam keluarga besar kami satu demi satu sudah menerima keselamatan. Oma saya di sisa akhir hidupnya 2 minggu sebelum dia dipanggil pulang oleh Bapa di surga, terima Yesus. Kami yang bimbing saya bersama dengan istri. Ayo Oma, berdoa, ikuti doa kami. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia orang Kristen dari lahir, Bapak Ibu, tapi nggak pernah mengerti siapa Yesus. Waktu kami bimbing, 2 minggu kemudian dia dijemput kembali ke rumah Bapak. Tante saya, adik dari papa saya, almarhum, begitu juga. Lewat sakit yang sudah cukup lama dia diderita, dia terima Yesus. Istri saya yang melayani di rumah sakit, dia terima Yesus. Ada banyak, satu demi satu. Waktu kita diselamatkan, kita juga membagikan karya keselamatan yang sudah kita terima kepada anggota keluarga kita yang kita kasih. Lalu Roma 10 ayat yang ke-9, mari kita baca sekali lagi. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Dan ternyata itu ditiru juga loh sama saudara sepupu kita. Ya. Waktu menjadi apa? Nah, ya ada beberapa orang kan memutuskan diri untuk mengikuti agama mereka. Ternyata hanya mengucapkan satu kalimat, dua kalimat syahadat. Dia lebih tahu. Jangan-jangan pernah jadi muslim. Oh, ya, istri saya ini banyak dipakai melayani orang-orang seberang juga. Ya. Dan mereka bilang, oh ternyata kekristenan itu jauh lebih masuk akal. Mereka bilang, jauh lebih sederhana, lebih membumi katanya. Yang lain melangit gitu ya. Oh, haleluya. Udah gitu mesti pakai suara yang keras, kalau nggak dengar katanya. Ya, jadi sekali lagi oleh iman, ya. Di dalam slide berikutnya, ini 2 slide terakhir. Oleh iman, di dalam Kisah 26 ayat 18, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh apa? Iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi apa?
Kalau kita diberi sesuatu sama orang lain, kita akan hargai nggak? Apalagi pemberian itu sangat berharga. Kita pasti akan jaga pemberian. Kita jaga baik-baik, kita simpan di tempat yang baik. Ini pemberian yang luar biasa. Keselamatan. Dan dia membayar dengan darahnya. Luar biasa Bapak. Rela mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Nah, ini ayat yang sudah tidak asing lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita semua rindu mengalami hidup yang kekal. Amin. Bukan hukuman kekal, tapi kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Inilah kesempatan untuk kita membalas kasih-Nya Tuhan. Lewat apa? Hidup dalam ketaatan kepada firman. Hidup di dalam kasih kepada Allah. Karena apa? Slide yang terakhir. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga apa? Untuk dosa seluruh dunia. Dia mati satu kali, mengorbankan darahnya di atas kayu salib untuk selamanya, untuk dosa seluruh umat manusia, termasuk mereka yang belum percaya Tuhan hari ini. Bagaimana supaya mereka percaya? Melalui kita. Tuhan utus kita seperti domba ke tengah serigala. Tapi ingat, ada perlindungan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang menutup bungkus kita, yang menyertai kita untuk kita jadi saksinya. Amin.